Selamat pagi pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Salmadina dan rekan saya Dokter Hekal. Halo pemirsa, halo Intan, halo iya, dok. Dokter Hekal. Nah, tadi kita lihat tayangan tentang kebiasaan yang membantu untuk menurunkan berat badan Intan. Ya itu dia. Nah, ini berkaitan dengan bahan makanan yang akan kita bahas hari ini. Katanya bisa bantu juga nih Intan. Wow, selain menurunkan berat badan dokter, Ah. juga bisa menurunkan hipertensi dan juga asam urat. Wah. Pasti pemirsa penasaran tuh. Betul. Dan tengah kita sudah ada Dr. Dian Elko, Master of Science, Dokter Herbal Medik. Halo dok, apa kabar? Halo. Halo selamat dokter, pagi. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah pemirsa, sebelum kita bahas tentang apa sih bahan makanan yang bisa bantu untuk menurunkan asam urat dan hipertensi, kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Seledri merupakan salah satu sayuran pelengkap masakan. Biasanya menggunakan seledri untuk memasak sayur sop sebagai topping bubur, bakso, dan soto. Selain mempercantik tampilan masakan, seledri juga menambah sedap aroma dan rasa masakan tersebut. Seledri memiliki nama ilmiah Apium graveolens. Ia termasuk sayuran dalam keluarga tanaman jenis Apiaceae. Semua bagian seledri memiliki manfaat, mulai dari daunnya hingga biji seledri. Nah, setiap 100 gram seledri mengandung 1 gram protein dan 93 gram air serta 50 mg kalsium. Tidak hanya dijadikan pelengkap masakan, mereka yang menyukai seledri dan memulai gaya hidup sehat biasanya membuat jus seledri dari batang seledri. Nah, bagaimanakah pengolahan seledri agar manfaat kesehatannya dapat kita peroleh? Apa saja manfaat mengonsumsi seledri? Simak yuk jawabannya bersama dokter di Hidup Sehat hari ini. Wow, pemirsa ternyata seledri. Dokter Hekal suka seledri nggak? Suka, tapi hanya sebagai penambah makanan. Contohnya Iya. lagi makan bakso kan, tambah seledri. Biasanya juga kalau masak sop pakai seledri itu enak banget. Nah, Bubur juga. betul. Tapi ternyata seledri nggak cuma buat makan aja penyedap rasa, tapi bisa untuk kesehatan Dokter Hekal. Betul banget Intan. Salah satunya nih ya, dok, katanya konsumsi ramuan seledri dapat mengatasi penyakit asam urat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya. Wah, kabar baik nih. Kenapa dokter? Ya, kita sambil praktekkan ya. Ya, Kan? silakan, Oke, Dok. Menyalakan. Untuk yang pertama ini kita ketahui bahwa seledri itu sebenarnya tanaman aromatik ya, selama ini kita gunakan sehari-hari. Namun ternyata dia punya khasiat yang luar biasa. Salah satunya itu untuk asam urat. Karena di seledri ini sendiri dia punya kandungan namanya flavonoid dan ini sudah melalui uji. Selain sudah dibuktikan secara empiris di masyarakat dari turun temurun, dia secara klinis juga sudah diujikan pada hewan coba, di mana terbukti menurunkan kadar asam urat dari hewan coba tersebut dan setara dengan obat-obatan untuk penurun asam urat. Ya. Nah, gimana Ini dokter kita bikin ramuannya, Dok? buat ya sekarang. Yang Ya. pertama kita ada dua cara untuk bisa Oke. membuat resep untuk ramuan asam urat ini. Yang Ya. pertama adalah ramuan yang direbus. Direbus. Ya, yang Ya. kedua nanti diseduh. Yang pertama kita ambil sekitar 60 gram seledri 60 gram segar. seledri. Ya, kemudian kita cuci bersih ya. Ini kita cuci bersih di air mengalir. Setelah itu kita iris tipis-tipis Ya. di daun dan batang yang kita gunakan. Oke. Sebenarnya walaupun semua bisa digunakan saat untuk asam urat kita bisa menggunakan daun dan batangnya. Ya. Oke, kita masukkan. Metode membuatnya seperti membuat infusa pada umumnya. Seledri ini tadi yang 60 gram kita masukkan di Ya. air yang mendidih. Jadi semuanya dipakai dok. Oke, ya, batang dan daun. Kemudian kita tutup ya, Mbak Intan. Ya. Ini dengan 2 gelas air atau sekitar 400 mg. Berapa lama dok direbus? Dia direbus 15 menit seperti metode infusa pada umumnya. 15. Sampai menjadi 1 gelas. Tadi kan yang awalnya 2 gelas 400 cc, kita Ya. sampai dengan menjadi 1 gelas. Oh, ditunggu ya dokter ditunggu ya. 15 menit dengan api 15 kecil menit. ya tentunya. Oh, api Ya. kecil ya. Ya. Oke oke. Nah, Nah, dokter. setelah itu, setelah mendidih, kemudian kita angkat, nanti kita saring, dingin kita minum.
Ya, Oke. 1 gelas cukup. Satu gelas Ya, cukup ya. oke. Dokter, sambil menunggu ada fakta dan mitos berikutnya nih dokter. Ini biasanya suka yang mau diet. Aduh, ini mudah-mudahan jadi kabar baik buat kita semua ya pemirsa ya. Ini katanya rajin mengkonsumsi seledri dalam bentuk makanan maupun minuman seperti jus seledri gitu dok. Katanya baik untuk menurunkan berat badan. Ini fakta atau mitos? Sebenarnya masih mitos karena ya walaupun dipercaya ya, namun belum ada uji praklinis maupun klinis yang memastikan bahwa itu pasti menurunkan berat badan. Hanya saja biasanya pada orang-orang yang obesitas atau kelebihan berat badan disertai dengan masalah-masalah yang lain, misalnya hiperkolesterolemi atau hipertensi dan sebagainya atau sindroma metabolik yang lain, dan ini membantu sekali. Makanya nanti kalau minum seledri selain dia asam uratnya turun, kolesterolnya juga bisa turun, serta dia mempunyai efek antiinflamasi atau anti peradangan gitu ya. Biasanya orang-orang dengan obesitas itu ada silent inflammation atau radang-radang tersembunyi sehingga berat badannya sulit sekali untuk turun. Itu seledri bisa digunakan. Ya, tetapi masih butuh uji lebih lanjut untuk bisa memastikan. Nah, kita masih nunggu nih sambil jadi dok ya ramuannya. Ada fakta mitos berikutnya dok. Seledri adalah salah satu afrodisiak yang katanya dapat meningkatkan kesehatan seksual pria. Fakta atau mitos? Tapi stop dok jawabannya. Kita akan bahas jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Kita patut bangga ya, karena Indonesia kaya dengan banyak tanaman herbal yang tentunya menawarkan berjutaan manfaat untuk kesehatan. Ada jahe, ada kencur, ada kunyit, dan ada seledri, Intan. Iya, itu dia banyak sekali. Dan yang saat ini kita sedang bahas adalah seledri, Dokter Haikal. Ternyata seledri banyak sekali manfaatnya, termasuk untuk asam urat. Dan ini tadi sudah jadi ya. Nah, ini dia ramuan kita yang pertama. Tadi resepnya apa aja dokter yang pertama? Ya, tadi yang pertama sudah dibahas ya, dengan seledri, daun dan batangnya 60 gram dengan 2 gelas air. Nah, ini jadinya tadi setelah direbus 15 menit sampai menjadi setengahnya, yaitu 1 gelas, bisa diminum 1 kali sehari ya, setelah makan. Ya, oke. 1 kali sehari setelah kemudian makan, resep dokter? keduanya juga bisa. Kalau kita masak nih kan ada bonggol sama akar ya. Betul. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Jangan dibuang bonggolnya. Nah, bonggol seledri yang seperti ini bisa kita juga gunakan dengan diiris-iris tipis, kemudian beserta akarnya kita masukkan ke dalam air panas 3 gelas dalam teko gelas ya. Kemudian dimasukkan batang dan akar yang sudah diiris-iris tadi, kemudian kita diamkan sampai dingin, ditutup. Kita minum seperti minum teh. Ya, seperti menikmati teh. Jadi tehnya teh seledri begitu ya. Dan ini sama dok untuk asam urat juga iya, ya? untuk asam urat juga. Jadi bonggol beserta akar bisa dimanfaatkan. Boleh untuk asam dicampur urat. kayak madu gitu nggak dokter? Boleh, tetapi juga perlu berhati-hati mencampurkan madu seperti yang sudah kita pernah bahas. Jangan pada posisi panas, sudah posisi dingin, dan juga berhati-hati pada orang yang punyai diabetes mellitus atau kencing manis. Tidak boleh berlebihan. Oke. Dok, ada sih orang yang nggak boleh mengkonsumsi ramuan seledri ini? Oke, dengan dosis yang memang beda ya. Kalau kita campurkan di makanan atau masakan, mungkin dosisnya kecil ya, cuma diiris-iris tipis, campurkan di sup tuh kecil ya, seperti salad dan sebagainya. Tapi kalau ini kan berupa ramuan yang terukur, misalnya kayak seledrinya 60 gram dan sebagainya. Nah, ini hati-hati pada orang-orang dengan kondisi kehamilan, kemudian juga orang-orang yang menggunakan obat-obatan tertentu, misalnya orang yang sedang mengkonsumsi obat hipertensi yang bergolongan ACE inhibitor. Karena seledri sendiri ini sebenarnya berfungsi sebagai ACE inhibitor. Kalau dia bekerja diminum bersamaan, khawatirnya malah drop tensinya, bisa pingsan. Kemudian ada juga orang-orang dengan minum obat pengencer darah. Obat pengencer darah ini juga harus hati-hati karena dia punya efek juga seledrinya sebagai antikoagulan juga. Jadi khawatirnya tambah perdarahan. Nah, kalaupun minum jaraknya 3 jam dan di bawah pantauan dokter. Oke, baik. Nah, tadi ada pertanyaan yang menggantung dok. Dan ini tentunya penjelasan yang dinantikan oleh semua bapak-bapak. Katanya dok ya, seledri ini adalah afrodisiak yang dapat meningkatkan kesehatan seksual pria. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Oh, mitos. Ya, mitos ternyata. Sudah ditunggu-tunggu ternyata masih mitos ya dokter? Jadi memang selama ini banyak orang-orang yang mencoba dengan seledri ini untuk menyelesaikan masalah-masalah permasalahan seksualnya. Namun ternyata masih dibutuhkan uji praklinis maupun uji klinis lebih lanjut dalam skala besar
untuk memastikan bahwa berapa sih dosisnya yang bisa berefek afrodisiak tadi, dan juga bagaimana pemanfaatannya atau berapa kali sehari misalnya. Ini masih perlu uji lebih lanjut. Jadi belum bisa dipastikan, masih mitos. Oh, masih mitos ya dokter ya? Kasihan ya para bapak menantikan jawabannya, ternyata mitos ya. Sabar bapak-bapak ibu-ibu sekalian di rumah. Nah dokter, ini saya dengar dari orang tua saya dok, katanya seledri ini juga bagus banget untuk hipertensi. Ini benar nggak sih dokter? Fakta banget. Bener ya? Iya, betul sekali. Cara mengkonsumsinya gimana dokter? Cara bikin ramuan seledri untuk hipertensi? Langsung kita praktekkan sambil kita jelaskan ya. Nyalain ya dok? Iya. Jadi begini, untuk seledri ini memang secara empiris atau secara turun-temurun itu sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita untuk menurunkan tekanan darah. Nah, juga sudah diuji praklinis di laboratorium dengan hewan coba dan uji klinis pada manusia, bahkan sudah keluar ekstraknya ya. Nah, seledri ini untuk hipertensi ada dua cara. Bisa dipadukan dengan bahan-bahan lain yang sifatnya sinergis dengan seledri ataupun dipakai tunggal. Untuk yang dipadukan dengan bahan lain, kita metodenya sama seperti membuat infusa pada umumnya, yaitu dengan direbus ya. Ini airnya adalah 1 liter atau 5 gelas. Kemudian kita ambil seledrinya itu 15 gram. 15 gram seledri. Jadi 15 gram seledri ya kita cuci bersih. Boleh kita pakai yang herbanya yang kering ataupun yang segar. Kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris, kemudian kita masukkan ya. Yang ini ya dokter ya, 15 gram. Tapi itu dipakai daunnya aja atau sama batang? Bisa sama batangnya. Bisa sama batang juga ya pemirsa. Iya. Oke, ya ini kita masukkan. Sebenarnya kalau membuat infusa ini yang pertama dimasukkan adalah yang keras dulu, karena ini bahannya kan dipadukan dengan bahan lain. Jadi tadi selain seledri ini dia ada temulawak, kemudian ada kunyit juga, dia 9 gram ya. Kemudian juga ada kumis kucing di sini ya. Kemudian juga ada pegagan. Ya, Centella asiatica. Dan juga ada meniran ya. Itu semuanya dicampurin dok? Ya. Kemudian airnya tadi 5 gelas atau 1 liter ya. Nah ini yang keras mulai kita masukkan ya. 9 gram ya mainkan. Ini direbus aja dokter ya, sampai tersisa tadi berapa gelas dok? 3 ya? Jadi sampai 3 gelas. 3 gelas? Iya. Ini bisa diminum berapa kali sehari dok? Bisa sampai 3 kali. 3 kali? Iya, after meal, jadi setelah makan ya. Dan bagi mereka yang mengkonsumsi obat anti hipertensi itu dijarakin ya? 3 jam. 3 jam dijarakin ya? Dan tetap dengan di bawah pantauan dokter ya, karena sebenarnya semuanya juga perlu pengukuran tekanan darah. Jadi supaya tidak tidak turun drastis. Jadi kalau turun drastis nanti malah resiko bahaya ya dok. Iya, betul, kasihan juga ya. Ya, ini kemudian menirannya juga kita masukkan ya. Nah, ini hati-hati. Ini kan kita lihat ini semua dicampur-campur dokter. Ini ramuan yang ini udah teruji secara klinis ya dokter? Iya, uji klinis. Jadi dia termasuk uji jamu saintifik yang sudah dibuktikan ke pasien dan sudah digunakan. Dok, mungkin bagi masyarakat nih yang belum terkena hipertensi, apakah bisa mendapatkan manfaat ramuan ini untuk mencegah hipertensi? Bisa untuk mencegah. Cuman kalau untuk mencegah tidak perlu 3 kali, boleh cuman sekali sampai 2 kali lah maksimal boleh. Nah untuk yang resep kedua Mbak Intan, sederhana, bisa dipakai tunggal juga seledrinya. Jadi seledri ini bisa diseduh. Caranya tadi ya 3 tangkai seledri, 3 tangkai kita ambil, batang beserta daunnya kita lumatkan sampai halus. Kita lumatkan sampai halus, kemudian kita ambil 3/4 cangkir air panas ya. Kemudian kita masukkan. Jadi kayak teh diseduh ya dok ya? Iya, hanya saja ini nanti ditunggu sampai dingin karena disaring Mbak Intan. Iya. Itu berapa banyak dok seledrinya? Seledrinya tadi 3 tangkai. 3 tangkai dipakai semua? 3 tangkai dilumatkan. Seledri kecil biasanya yang dipakai boleh. Kemudian kita dinginkan. Setelah dingin ini kita saring. Kita saring sampai dengan ada sisa air saringannya kita ukur ya. Nanti dibagi 2 minumnya. Jadi pagi dengan siang atau pagi dengan sore. Jadi 3/4 cangkirnya tadi kita saring. Tadi dokter bilang kan ditumbuk ya. Boleh di blender nggak dok? Sebenarnya kalau di blender pasti nambah air ya, karena kan lengket ya. Pakainya food processor boleh. Oke. Nah dok, ini kan sudah cukup banyak dok seledrinya ya, sudah cukup banyak. Boleh Kak, kalau misalnya kita mengkonsumsinya tapi dicampur juga
kita makan sayur juga. Jadi kita makan sayur plus makan seledri juga. Itu nggak apa-apa, Dok? Sebenarnya tidak apa-apa, cuman memang begini, beda ya kalau kita bikin ramuan dengan bikin makanan. Ya. Kalau bikin masakan kan hanya dicampur aja sedikit buat Ya. taburan aja atau buat lalapan Oh, boleh. buat garnish aja ya kalau boleh. seledri ya. Ya, yang penting begini, kalau kita mengkonsumsi herba seledri segar, kita tidak boleh lebih dari 200 gram kalau bisa Sehari. dalam 200 gram. sekali Oh, konsumsi. sekali konsumsi. Karena ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau dia mengkonsumsi lebih dari itu biasanya terjadi shock karena terjadi penurunan tekanan darah secara tajam. Oh. Jadi hipotensi, kasihan juga kan orangnya jadi apalagi kalau misalnya orang-orang yang memang bakat hipotensi ya, dia nggak Iya. tahu kemudian normal aja Iya. teman pengen iseng-iseng minum seledri, kemudian minum Iya. kebanyakan. Bisa juga Iya. karena efek diuresisnya, jadi kencing-kencingnya tadi. Nah, makanya seledri ini kalau bisa ramuannya jangan diminum malam hari. Oh, jangan malam hari kenapa, dokter? Kasihan kalau orang-orang sepuh minumnya malam Sering nanti terbangun, sering berkemih ya. terbangun, malam hari tidurnya Jadi terganggu. pengen ke toilet, ke Iya, kamar mandi terus ya. betul. Iya. Jadi konsumsinya kalau bisa siang atau pagi, kalaupun sore ya tidak berdekatan dengan waktu tidur sehingga ada timing juga untuk ke kamar mandi Oke. gitu. Iya. Dokter, ini juga ada yang mempercayai bahwa seledri ini katanya bagus buat ginjal. Itu gimana, dokter? Iya, Benar. kalau jadi sebenarnya kalau dibilang bagus iya, tetapi sampai saat ini kita belum bisa memastikan itu sebagai sebuah fakta. Hanya saja dia membantu memelihara kesehatan ginjal. Dibutuhkan uji lebih lanjut Oke. untuk bisa memastikan berapa dosisnya. Dan ini hati-hati, justru Ya. kalau orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal yang akut, Betul. sedang mengalami gagal ginjal akut dan Ya. sebagainya. Ya, kalau bisa jangan konsumsi seledri dulu karena dia kan diuresis kuat ya. Nanti malah justru khawatirnya mengganggu Fungsi fungsi ginjal, ginjalnya. Iya, jadi harus dibawa pantauan dokter semuanya itu Iya. ya. Iya, iya. Oke. Nah, Dok, tipsnya Dok untuk masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat seledri dan tentunya penting sekali nih untuk asam urat hipertensi ya. Ya. Dan tentunya itu masih mitos kalau untuk menurunkan berat badan ya. Karena jadi tren tuh Dok sekarang. Iya. Jadi begini, semua herbal ini sebenarnya punya manfaat. Ya. Hanya saja kita butuh kebijakan untuk apa ya? Lebih bijak dalam memanfaatkan itu. Seperti seledri. Seledri pun kita bisa mencampurkannya sebagai pangan fungsional. Jadi sehari-hari kita bisa tambahkan pada makanan-makanan kita seperti sup, kemudian ya. salad, kemudian kita pakai lalapan. Tapi harus Itu dimakan ya, dokter ya? Iya, betul sekali, bukan dibuang ya. Iya, kadang-kadang biasanya kalau di dalam sop kan nggak dimakan Dipilih juga, ya, dipilih. oke. Ya. Dan tentunya campurannya juga harus sehat, sayur-sayuran segar dan sebagainya. Dan kalau mengkonsumsi seledri dalam bentuk ramuan seperti yang sudah dicontohkan tadi, ini harus terukur ya dosisnya Iya. seperti tadi kan sudah disebutkan 15 gram, 9 gram dan sebagainya. Itu juga harus hati-hati jika mengkonsumsi obat-obatan lain. Betul. Jadi tidak boleh berdekatan, jaraknya 3 jam dan harus dibawa pantauan dokter Ya. juga. Khawatir tadi ada shock juga. Betul. Dan hati-hati pada orang yang memang punya alergi pada golongan famili tanaman seledri ini, Apiaceae. Jadi ada juga beberapa laporan, misalnya orangnya setelah makan ekstrak seledri jadi biduan-biduran, angioderma dan Iya, sebagainya ya. Ini juga harus hati-hati. Kemudian juga ada juga orang yang sebenarnya manfaat seledri ini bagus, bisa untuk lambung. Oke. Jadi dia ada penelitiannya untuk ulcerasi lambung itu bisa memperbaiki. Jadi Ya. dia justru bisa memperbaiki tukak lambung. Tukak lambung. Nah, cuman makanya juga harus bijak, tidak boleh berlebihan. Ya. Boleh bikin jus dalam dosis kecil ataupun direbus seperti tadi yang kita Oke. contohkan. Baik Dok, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Artinya semua bermanfaat tapi mesti bijak Dok ya. Bijak Dan menggunakannya. tentunya sebaiknya konsul ke dokter herbal medik dulu ya. Iya, Oh. terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Penjelasannya sangat luar Mbak biasa. Intan. Sama-sama. Nah, dokter Haikal, tadi Ya. kita udah membahas seledri. Nah, ini ada juga yang hal-hal yang udah mulai aware nih. Anak Betul. kecil pun juga udah mulai aware nih, dokter. Iya. Tentang warna urin. Nah itu dia, ternyata warna urin bisa menggambarkan kondisi dalam tubuh kita. Dan ini penting kita ketahui karena penyebabnya itu banyak. Kita akan simak nih ya, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.